Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Di era digital ini, kita hampir tidak mungkin dipisahkan dari smartphone. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ini karena dengan smartphone banyak hal dapat dilakukan, dari sekedar bertegur sapa dengan sanak saudara dan teman lewat telepon atau WA, menyelesaikan pekerjaan kantor, main game, hingga bersosialisasi lewat media sosial. Namun di bulan Ramadan ini kita perlu berhati-hati dan bijak dalam menggunakan smartphone. Karena bukan tidak mungkin kita terjatuh dalam situasi seperti kisah yang sering dikisahkan di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang wanita yang berpuasa. Lalu ada orang yang menceritakan perihal keduanya kepada Rasulullah. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada dua orang wanita yang berpuasa, keduanya hampir mati karena kehausan." Ternyata Rasulullah berpaling dan tidak menggubrisnya. Orang itu pun datang lagi kepada Rasulullah dan kembali menceritakan hal tersebut. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, keduanya hampir mati." Rasulullah bersabda, "Panggil keduanya." Akhirnya kedua wanita itu pun datang. Rasulullah minta diambilkan ember, lalu bersabda, "Muntahlah." Maka salah satu dari keduanya pun muntah. Ternyata dia memuntahkan air nanah bercampur darah sehingga memenuhi setengah ember. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada wanita yang satunya untuk muntah, dan dia pun memuntahkan nanah bercampur darah sehingga ember itu penuh. Rasulullah bersabda, kedua wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, namun malah berbuka dengan yang diharamkan olehnya. Keduanya duduk-duduk untuk makan daging manusia atau bergunjing. Kendati ada yang menilai hadis ini dhaif atau lemah, namun kita jangan beranggapan bahwa ghibah atau menggunjing orang lain saat berpuasa itu diperbolehkan. Lemahnya hadis ini sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Hanya menunjukkan bahwa kisah ini tidak dapat dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mengenai masalah ghibah, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa ghibah adalah haram, baik pada saat berpuasa maupun tidak. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn innal ba'dadh-dhonni ism. Wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadum ayyakula lahma akhihi maitan akarihtumuhu. Fattaqullah innallaha tawwabur rahim." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau curiga, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir menyatakan, menurut kesepakatan ulama, ghibah haram
dan tidak ada perkecualian sedikit pun selain yang lebih kuat masalahnya, seperti untuk jarh wa ta'dil atau mencari cacat dan kebaikan periwayat hadis, atau untuk sebuah nasihat. Al-Qurtubi berkata, para ulama sepakat bahwa ghibah merupakan dosa besar. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan atas hal itu. Di antaranya adalah ayat tadi, dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan dari Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada saat dimi'rajkan, saya melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Maka aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia atau berbuat ghibah dan mencela kehormatan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Di samping itu, orang yang melakukan ghibah saat berpuasa tidak akan berpahala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai, maka janganlah berkata kotor dan jangan berbuat kebodohan. Jika ada seseorang yang merangimu atau mencelamu, maka katakanlah, saya sedang berpuasa 2 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apakah ghibah membatalkan puasa? Ghibah dan perbuatan haram lain tidak membatalkan puasa. Hanya perbuatan tersebut bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa, sebagaimana yang saya uraikan tadi. Di era digital ini, ghibah tidak hanya bisa dilakukan dengan duduk-duduk bersama orang lain dan mulut membicarakan orang lain, tapi juga saat kita sendirian dan ujung jari kita mengetik dan memposting kata kotor, gunjingan, bahkan hoax melalui media sosial. Demikian, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.